Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini materi kita adalah tentang UML. Jadi, bagaimana memodelkan sistem, ya. Jadi, materinya tujuannya kurang lebih ya sama lah dengan membuat BPMN ya. Cuman bedanya kalau yang UML ini dia melihat dari sisi yang berbeda dibandingkan dengan BPMN, ya. Jadi pada intinya ini kurang lebih sama bahwa kenapa kita harus memodelkan, karena yang pertama kita harus membuat miniatur atau bentuk sederhana dari sistem kita yang sangat kompleks itu. Jadi kita mesti bisa menggambarkan dengan cara yang sederhana, itu yang pertama. Nah, kemudian pada umumnya ketika kita membangun sebuah sistem dengan multi role, maka proses itu terjadi dengan cara yang berbeda. Jadi ketika ganti aktor, ketika ganti sudut pandang, maka yang dikerjakan juga berbeda. Nah, oleh karena itu, untuk menggambarkan proses-proses tersebut, maka kita butuh memodelkan sistem. Nah, eh, model ini, jadi ketika kita menggambar BPMN maupun UML, tujuannya yang pertama adalah untuk menggambarkan apa sih yang sebenarnya oleh analis itu sudah tangkap, kemudian kita mau menunjukkan ke user kita, bener nggak ya yang kamu ceritakan tuh seperti ini alurnya. Nah, itu yang pertama. Jadi untuk mengkonfirmasi kira-kira betul nggak yang diceritakan oleh user itu dan betul nggak yang ditangkap oleh analis. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dibutuhkan adalah ketika kita mau memberikan gambaran ke klien kita, ke user kita, bahwa nanti kalau ada sistemnya itu seperti ini loh bentuknya. Nah, itu tujuan yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah sebagai sarana dari desainer ke programmer untuk ketika membangun sistem, maka ini loh alur proses yang harus kamu buat. Jadi programmer ini tidak kehilangan arah. Ketika dia membuat, dia sudah tahu bahwa sebentar lagi saya harus membuat ininya. Untuk menyimpan itu ini yang disimpan. Untuk mengubah itu pergi ke form ini dan seterusnya. Ya. Jadi grafik model-model yang kita pelajari selama ini tujuannya apa? Tujuannya untuk sebagai sarana komunikasi antara tim kita dengan klien atau dari analis ke desainer ke teknikalnya, jadi programmernya, ya. Jadi itu yang utama. Jadi tidak sekedar hanya untuk menggambarkan sistem saja, tidak seperti itu, tapi kita harus lihat dulu, ini modelnya mau dilihat sama siapa? Kalau mau dilihat oleh klien, maka kita buat sehuman mungkin kata-katanya. Jadi kata-katanya gunakan semua kata-kata yang bisa dimengerti oleh orang awam. Nah, tapi ketika kita berhadapan pada, model ini akan digunakan oleh programmer. Nah, berarti kita harus menggunakan kata-kata yang teknis. Jadi sudah mengarah ke programming, namun dalam sisi masih ini dalam bentuk model seperti itu ya. Jadi alurnya masih dalam bentuk model, tapi ini harus bisa dimengerti oleh programmer. Nah, pada umumnya model-model ini berbentuk graphical model. Jadi dalam bentuk visual, ada gambarnya. Karena kenapa tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua ini akan jauh lebih gampang ketika melihat dalam bentuk visual, bukan dalam bentuk kata-kata yang paragraf. Semakin banyak kata-katanya, biasanya semakin nggak dibaca, gitu ya. Nah, kemudian ini juga sudah pernah kita bahas. Apa sih yang dimodelkan? Yang mau dimodelkan itu bisa jadi existing system. Jadi ini seperti yang saya bahas bahwa sistem yang sudah ada ini kenapa harus dimodelkan untuk mengkonfirmasi, tujuannya untuk mengkonfirmasi ke klien bahwa benar ya yang kamu mau buat itu bentuknya seperti ini. Nah, itu existing system. Sedangkan kalau yang plan atau new system, maka tujuannya adalah untuk menggambarkan ke klien atau ke programmer bahwa sistem yang akan datang itu seperti ini bentuknya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi kita harus lihat dulu kita mau gambar apa. Yang kedua, siapa user kita yang mau lihat model kita. Nah, secara garis besar di dunia ini model itu ada dua, ada UML, ada BPMN. Nah, yang hari ini kita bahas adalah UML. Nah, nanti kita lihat ya. Apa sih bedanya dengan BPMN? Kalau BPMN itu kita menggambarkan benar-benar prosesnya. Jadi step by step-nya akan digambarkan dengan sangat jelas di sana. Sedangkan pada UML, pada umumnya kita bergantung pada siapa aktornya. Dan
dan tidak semua aktor terlibat dan tidak di dalam UML tersebut. Nah, ini kita lihat bedanya. Anda bisa menilai sendiri apa sih bedanya dengan BPMN, ya. Nah, UML adalah ya sama dengan BPMN, dia adalah Graphical Modeling Language for Communicating Software Design. Jadi dia sebuah model, sebuah apa ya, sebuah graphical model yang apa ya, yang bisa menggambarkan suatu alur dan dia sudah distandarisasi. Jadi kita pakai UML ini dimanapun akan sama hasilnya dan dibacanya pun dengan cara yang sama, gitu ya. Oke, sebentar. Nah, kemudian UML yang berbeda dengan BPMN, kalau di UML ini biasanya tidak membicarakan, tidak terlalu banyak berbicara tentang apa ya, teknisnya tidak terlalu kelihatan, gitu ya. Jadi di dalam UML ini yang dibahas itu adalah hal-hal berikut ini. Siapa yang berinteraksi dalam alur proses tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, masing-masing aktor ini bisa melakukan apa? Jadi dengan kata lain itu kita membicarakan tentang hak akses, ya. Jadi hak aksesnya tiap user itu apa? Modul-modul apa saja yang bisa diakses oleh user tersebut. Kemudian di dalam UML kita juga bisa menggambarkan proses ini itu bagian dari mananya proses besar sih. Nah, sama kayak kita menggambar proses di BPMN ya. Jadi untuk menggambarkan proses-proses kecil itu kita gambarkan dalam diagram yang lebih kecil. Di alur utamanya tidak terlalu banyak detail, sehingga orang bisa dengan cepat mengerti, oh alur utamanya seperti ini. Nah, sama dengan di sini. Nah, kemudian di dalam UML kita juga bisa menggambarkan data flow. Ini sama ya, data flow juga bisa digambarkan dalam BPMN. Jadi alur informasi itu apa sih yang dipindahkan dari satu proses ke proses yang lain. Kemudian ordering juga sama, juga ada. Jadi di dalam UML kita bisa melihat urutan sama ya dengan BPMN, dan kemudian ada concurrent operation. Jadi proses-proses apa yang terjadi di dalamnya itu juga kelihatan. Nah, UML ini bedanya tidak sekedar proses, tapi dia juga bisa menggambarkan apa ya, aktornya siapa dan lain-lain. Sebenarnya di dalam BPMN pun juga sama, kita bisa melihat aktornya siapa kalau kita membuat multi aktor, ya. Berikutnya ini adalah tipe-tipe UML. Jadi ada beberapa, tapi yang kita bahas hanya 4 yang atas karena ini yang paling banyak digunakan, ya. Nah, ini bedanya masing-masing. Kalau pada use case diagram kita menggambarkan bagaimana sistem digunakan. Jadi alur prosesnya itu seperti apa, kemudian siapa yang mengerjakan itu ada di use case. Sedangkan dalam activity diagram itu dia lebih fokus ke activity-nya, dari aktivitasnya. Nah, ini sama atau disetarakan dengan flowchart atau BPMN. Jadi tergantung dari kompleksitas sistem yang kita buat. Semakin kompleks biasanya akan semakin kompleks jangan menggunakan flowchart, ya, karena kalau semakin kompleks flowchart tidak mengatasi banyak hal yang tidak bisa digunakan. Sama di UML pun semakin kompleks UML tidak disarankan. Jadi kalau kompleks mendingan pakai BPMN karena notasinya jauh lebih kompleks, jauh lebih banyak, jauh lebih lengkap di BPMN. Kemudian kalau kita berbicara tentang sequence diagram, maka ini membahas tentang urutan atau hubungan kelas. Nah, jadi kalau Anda membuat object oriented programming, maka objek-objek itu bagaimana hubungan antar kelas, aggregation-nya, composition-nya, inheritance-nya itu digambarkan menggunakan sequence diagram. Sama dengan kelas diagram, ini juga sama ya. Jadi kalau kelas diagram ini menggambarkan, nah kalau sequence diagram ini menggambarkan hubungannya juga, jadi dari sequence diagram ini menghubungkan aggregation-nya, komposisinya kelihatan. Kalau kelas diagram ini hanya menunjukkan hubungan antar kelas. Nah, kelas diagram tidak banyak digunakan, orang-orang sudah beralih ke IR diagram karena arahnya lebih jelas ya. Jadi kalau IR diagram ini sudah menggambarkan tentang bentuk database-nya. Sedangkan state chart diagram ini menggambarkan tentang
transisi ya metode-metode yang ada di dalam kelas. Jadi contoh kalau metode misalkan seperti apa ya, metode susah yang ada yang belum ngambil database ya. Misalkan metode hitung gitu ya, metode hitung perkalian gitu ya. Berarti dari form A dia akan mengirimkan ke metode A di kelas mana, kemudian nanti outputnya apa, kembali kemana. Nah itu kelihatan dari state diagram ini. Jadi dari tiap alur itu kelihatan bagaimana alurnya. Intinya sama, semua menggambarkan proses, cuman fokusnya kemana. Use case diagram itu yang pertama. Dia memetakan interaksi antara user dan sistem, kemudian memetakan aktor terhadap function. Jadi, nah aktor ini yang perlu dicatat ini ya, aktor itu bisa berupa manusia, bisa berupa sistem lain. Sama di BPMN juga sama. External pool atau aktor itu juga bisa berupa manusia, bisa berupa sistem lain. Nah, ini aktor biasanya digambarkan dengan ini, dengan gambar ini. Anda kalau punya ini apa, visio bisa digunakan. Oke. Pokoknya aktor ini siapapun yang berada di luar sistem kita yang membutuhkan interaksi dengan sistem kita itu bisa menjadi external pool. Ini sama ya dengan di BPMN ya. Di BPMN itu sama, jadi semua user, semua pihak yang berada di luar sistem, namun dia berhubungan dan membutuhkan input output dari sistem itu kita sebut dengan external pool. Nah, kalau di sini disebutnya dengan aktor. Nah, ini adalah contoh. Jadi ketika kita membuat use case diagram, ini adalah contoh pada saat kita membuat use case diagram untuk penggunaan Word. Jadi aktornya adalah user, jadi ini kita. Kemudian user bisa ngapain aja, user bisa melakukan beberapa hal ini. Dia bisa membuat baru, dia bisa membuka yang ada, dia bisa melakukan edit, bisa melakukan save terhadap yang sudah ada. Kemudian dia juga bisa melakukan print filenya, lebih seperti itu. Oke, nah ini yang lebih kompleks. Ini adalah contoh dari online shop. Nah, online shop ini aktornya banyak ya. Jadi kalau use case itu kita di dalamnya sini berbicara tentang sistem. Seharusnya sama. Di BPMN pun kita kalau berbicara tentang existing system atau sistem yang akan dibuat, plan system, itu internalnya kita berbicara tentang bagaimana sistem bekerja. Nah ini bagaimana sistem bekerja, ini ada proses-proses yang bisa dilakukan. Jadi ini yang terjadi pada saat online shopping berjalan. User bisa melakukan view item, bisa mencari barang. Kemudian dia juga bisa melakukan purchase, transaksi pembelian. Dan kemudian di dalamnya sini dia bisa melakukan check out. Mungkin bisa kita juga kasih, di sini ada payment gitu ya. Kemudian selain itu dia juga bisa meregistrasikan user baru. Nah, di luar itu ada banyak aktor yang terlibat. Ada registered customer, ada new customer, ada authentication. Ini biasanya untuk ya sistem. Ini saya tidak tahu ya fungsinya apa. Mungkin untuk memverifikasi admin yang memverifikasi transaksinya mungkin ya. Kalau otomatis berarti ini tidak ada. Kemudian ada identify provider. Ini misalnya identify provider ini misalnya apa ya? Kalau kita berbicara tentang payment misalnya, maka kita bisa berbicara tentang Midtrans atau kita berbicara tentang BCA sebagai bank yang menyediakan jasa-jasa pembayaran atau PayPal. Nah, kalau kita pakai kartu kredit, nah ini ada aktornya khusus untuk yang kartu kredit. Nah, di sini register customer dan new customer ini bergabung dalam web customer. Jadi web customer ini siapapun yang bisa menggunakan itu kita jadikan satu di sini. Nah, ini bisa di breakdown. Ini bisa jadi register customer, yang artinya ini adalah user yang pernah mendaftar ke online shop-nya. Sedangkan new customer ini adalah yang belum pernah mendaftar. Nah, oleh karena itu, kalau di sini dibedakan, kalau user
masuk ke sistem tanpa login, maka dia hanya bisa melihat item atau meregistrasikan diri. Dia tidak bisa melakukan purchase. Sedangkan kalau dia adalah registered customer, yang artinya dia sudah pernah mendaftar dan punya user account di sana, maka dia bisa melakukan si item, melihat item-itemnya, dan dia juga bisa melakukan transaksi pembelian. Nah, bagaimana transaksi pembelian ini terjadi nanti bisa dilihat di map di diagram yang lain, ya. Sedangkan yang ini, yang aktor-aktor di balik sistem, jadi yang di back end-nya, ada authentication, maka dia yang melakukan verifikasi terhadap setiap transaksi. Jadi mungkin orang ini adalah orang yang yang seperti admin mau memverifikasi setiap transaksi, gitu ya, boleh atau tidaknya. Kita bisa abaikan ya, rasanya tidak ada sekarang. Sedangkan identify provider ini dia bisa melakukan, nah ini mungkin loh ya, mungkin kalau saya lihat dari sininya, saya bisa mengira-ngira bahwa identify provider ini bisa diarahkan ke penyedia barangnya kali ya, di orang-orang yang jualan di online shopnya ini, atau orang-orang yang apa ya, ini juga bukan marketplace ya. Nah ini bisa gimana ya, saya juga tidak tahu soal ini. Identify provider ini ya, kita arahkan misalkan ini adalah penyedia barangnya ya. Jadi dia bisa menyediakan si item ini, barang-barang yang dia sediakan, dia juga bisa melakukan checkout, misalkan memeriksa stoknya cukup atau tidak, membalas chatting, dan lain sebagainya. Sedangkan pada saat credit payment service dan PayPal ini, karena ini adalah orang-orang yang memverifikasi pembayaran, maka dia hanya berfungsi atau berkontribusi pada saat melakukan checkout saja. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Karena ini kita tidak punya detail ceritanya, maka kita juga hanya bisa mengira-ngira kira-kira skenario-nya seperti apa. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya-tanya loh, kalau kayak gini kan lebih enak pakai BPMN. Iya, kalau saya iya. Jadi saya lebih prefer untuk menggambarkan sistem ini lebih baik menggunakan BPMN. Karena kenapa? Kita nggak pindah-pindah. Kalau seperti ini kita pindah-pindah. Kita mau make purchase ini, kita pindah ke diagram yang lain. Sedangkan di dalam BPMN sudah dalam satu alur, kita sudah kelihatan siapa saja aktor yang terlibat, prosesnya seperti apa, sudah kelihatan semua. Jadi jauh lebih detail yang di sini. Oke, kita lanjut ya. Jadi mungkin saya perlu tekankan bahwa UML ini hanya nice to know ya. Jadi Anda tidak wajib menguasai, tapi diharapkan bahwa Anda mengerti tentang bagaimana cara membaca UML. Karena kenapa? Di luar sana masih banyak yang menggunakan UML. Jadi kalau somewhere atau sometimes Anda bertemu dengan UML, Anda tahu cara membacanya, dan Anda bisa menjelaskan, oh ini UML tentang ini. Jangan bilang bahwa saya nggak pernah dapat ini, nah malu-maluin jadi analis seperti itu. Ya, oleh karena itu ini nice to know. Anda harus tahu bagaimana cara membacanya. Tidaknya seperti itu. Kalau bisa membuatnya ya lebih baik lagi, gitu ya. Nah, ini adalah tentang use case, tentang bagaimana ketika seseorang menggunakan ATM, ya. Pada saat seseorang atau nasabah ini masuk ke ruang ATM, kemudian dia memasukkan kartunya, maka yang bisa dilakukan apa saja. Nah, ini kita buat daftar fitur yang ada di dalam ATM-nya. Tuh, kan banyak sekali. Ya, memang banyak sekali. Kalau mau disebutkan semua, nggak cukup satu halaman. Ya, di ATM itu kita bisa narik dana, kita bisa tarik tunai, bisa setor, kemudian kita bisa transfer, kita bisa cek saldo, kemudian kita bisa transfer antar bank, bisa pembayaran macam-macam, pembayaran kartu kredit, pembayaran pasca bayar, kemudian pembayaran PLN, air, dan lain sebagainya, itu bisa semua. Kemudian kita juga bisa, bahkan kita beli falas juga bisa, valuta asing, dan lain sebagainya. Ini akan jadi sangat panjang. Nah, maka itu use case ini jadi tidak efisien untuk digunakan. Karena apa? Ya itu tadi, kalau sebuah sistem dengan fitur yang sangat banyak, jadinya sangat merepotkan, gambarnya jadi ruwet banget.
Oke, ini adalah kurang lebih seperti ini untuk menggambarkan seorang nasabah itu bisa ngapain aja di dalam sistem ATM. Dan kemudian ini ternyata berhubungan dengan servernya bank, ya. Jadi tidak dilakukan di dalam ATM itu sendiri, tapi setiap transaksi yang terjadi di dalam ATM ini berhubungan dengan servernya bank. Jadi di sistem ATM-nya ini sebenarnya tidak menyimpan data apapun, datanya ada di servernya bank. Nah, lebih seperti itu. Ya, ini use case. Jadi use case itu hanya menggambarkan ada fitur apa bisa diakses oleh siapa. Itu saja. Ya. Sedangkan kelas diagram ini berhubungan erat dengan object oriented design. Jadi kalau kita berbicara tentang object oriented programming, maka ini berhubungan dengan kelas diagram. Kalau saya tidak salah ingat di C# ada kelas diagram ini, Anda bisa membuatnya di sana. Nah, kelas diagram ini menggambarkan hubungan antar kelas. Komponennya ada atributnya, data-data yang ada di dalam kelas, kemudian metode-metodenya atau function-function yang ada di dalam kelas, kemudian constraint-nya, jadi aturan-aturan setiap data ini boleh masuk apa, yang boleh apa, kemudian ada, kalau ada inheritance-nya juga kita masukkan di sini, cardinality ini berhubungan dengan aggregation atau composition-nya. Ya, jadi ini yang ada di dalam kelas diagram. Nah, ini kalau kita tambahkan. Ini adalah notasi-notasi yang ada di dalam kelas diagram. Kalau berhubungan cuma garis tok, itu berarti association, ya artinya cuma berhubungan saja. Dalam artian tidak dijelaskan ini mau aggregation atau ini composition, ya, atau ini inheritance. Nah, kemudian berikutnya kalau aggregation ini artinya mereka berhubungan tapi tidak saling mempengaruhi. Jadi kalau kelas A hilang, kelas B tidak terpengaruhi, itu aggregation. Sedangkan dependencies ini artinya dia bergantung, ini artinya ini adalah composition, jadi ini bergantung dari kelas yang lainnya. Jadi contoh misalkan, contohnya apa ya, saya misalkan punya kelas, kalau yang ngambil database contohnya gampang ya, kita buat kelas nota jual, kemudian kita punya kelas nota jual detail, artinya barang-barang yang ada di dalam nota tersebut, maka kelas nota jual detail ini tergantung pada nota jual. Jadi artinya dia berhubungan secara dependensi. Sedangkan yang aggregation contohnya adalah nota jual punya pegawai, nota jual punya pelanggan. Nah, itu kalau nota jualnya hilang, pelanggan tidak terpengaruh. Sebaliknya pelanggan hilang, nota jual juga tidak hilang. Itu aggregation. Ya, jadi mereka berhubungan tapi hanya saling memiliki tapi tanpa saling mempengaruhi, ya. Sedangkan inheritance Anda sudah dapat di OOP, mestinya dia bergantung, dia diturunkan, ya. Contohnya apa? Coba contohnya apa pada saat inheritance? Saya lupa ingat ini inheritance. Contoh misalkan saya punya mobil gitu ya. Saya punya tipe kendaraan, saya punya kelas kendaraan, dia punya jumlah ban, warna, kemudian tipenya apa, kemudian diturunkan menjadi ada motor, ada mobil, ada truk, ada kontainer. Nah, pada motor apa yang berbeda? Oh, pada motor ini diturunkan dengan tambahan misalnya apa ya yang khusus ada di motor ya? Nggak bisa ya kalau motor yang mestinya ya. Oke, kalau misalkan saya membicarakan tentang mobil dan truk gitu ya, diturunkan menjadi truk. Nah, truk berarti saya bisa menambahkan ukuran boxnya misalkan. Jadi karoserinya itu dibuat di mana, kemudian baknya ukuran berapa. Nah, kemudian ini jenisnya, boxnya ini jenisnya untuk icing atau bak terbuka atau bak tertutup misalnya. Nah, jadi itu yang namanya inheritance. Jadi diturunkan dengan sifat khusus di inheritance-nya. Nah, realize kita tidak bahas ya. Ini contohnya. Association kita hanya menggambarkan pokoknya berhubungan, ya gitu aja. Kita tidak menggambarkan ini aggregation atau dependensi atau inheritance. Pokoknya berhubungan, kita nggak mau ruwet gambarnya ya wis pakai garis nyambung gitu aja. Ya, jadi contoh misalkan seperti ini. Sorry, ini tidak ada aggregation. Nah,
Kita lihat ya, ini pakai panah berarti ini dependensi. Nah, maka nah, contoh di sini address itu berhubungan dengan person. Yang dalam artian bahwa person ini memiliki satu alamat, eksak satu alamat. Jadi dia oke. Kemudian yang ini yang di bawah menggambarkan inheritance, yang artinya person ini bisa diturunkan menjadi inheritance atau dosennya, ya. Kalau diinheritkan jadi studentnya, maka dia punya student number dan nilai. Sedangkan kalau dia diturunkan jadi dosennya, dia punya gaji. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah lambang-lambangnya. Oke. Nah, ini gambarannya ya. Jadi person itu diinheritkan atau diturunkan bisa menjadi student, bisa menjadi profesornya. Oke, kemudian, nah ini ada contoh lagi. Nah, ini kita menggunakan association, tidak ada panah-panahnya sama sekali. Namun di sini diberi keterangan. Nah, ini mirip dengan IR diagram. Iya, ini sama. Dia ceritanya juga menggambarkan tentang hubungan antar objek di dalam sistem. Nah, ini menggambarkan pasien atau pasien itu mempunyai satu konsultan, gitu ya. Sedangkan satu konsultan bisa menangani banyak pasien. Berarti konsultan ini akan masuk ke pasien sebagai aggregation. Sama di IR diagram kita juga menggambarkan seperti ini. Kemudian ini konsultasi. Satu pasien bisa mempunyai banyak sesi konsultasi dan satu sesi konsultasi dimiliki oleh satu pasien saja. Nah, kemudian dokternya bisa memberikan resep. Nah, di sini ada daftar obat, yang artinya satu konsultasi bisa memberikan banyak obat, dan satu obat juga bisa diresepkan di banyak sesi konsultasi, gitu ya. Treatment juga sama, satu sesi konsultasi bisa mendapatkan banyak treatment, banyak penanganan ya, misalkan harus tes lab, harus fisioterapi dan lain sebagainya, dan satu treatment bisa masuk ke banyak sesi konsultasi. Demikian pula dengan penyakit. Nah, pasiennya didiagnosa apa? Nah, itu juga bisa. Ini salah ya, mestinya penyakit masuk konsultasi. Konsultan juga masuk konsultasi. Intinya seperti itu. Jadi, kalau Anda menemukan kelas diagram, cara bacanya persis seperti IR diagram. Ya, yang belum ngambil database nanti dapat, tenang aja. Jadi pokoknya cara membacanya, satu konsultan, bentar saya gambar. Satu konsultan bisa menangani banyak pasien, sedangkan satu pasien ditangani oleh satu konsultan. Dalam artian bahwa ketika pasien ini sudah dipegang oleh dokter A, maka pasien tersebut ya dirawat oleh dokter A. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini saya ralat ya, mestinya yang betul adalah konsultan berhubungan dengan konsultasi. Jadi ini satu konsultan bisa punya banyak sesi konsultasi, dan satu konsultasi dimiliki oleh satu konsultan, satu dokter ya. Penyakit juga sama, satu konsultasi bisa didiagnosa banyak penyakit. Jadi contohnya misalkan, oh ini kronis gitu ya. Pasien ini didiagnosa ada penyakit jantung, gula, kemudian empedu dan lain sebagainya. Satu konsultasi punya banyak penyakit, sedangkan satu penyakit bisa masuk di dalam banyak konsultasi. Berarti ini ya, ini salah, karena harusnya pusatnya di rekam medik ini. Jadi konsultasi itu adalah rekam mediknya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, nah di sini ada pertanyaan. Bu, mau tanya Bu, yang buat yang tadi lihat yang di tengah-tengahnya sistem Bu. Ini? Ya Bu. Itu berarti untuk penggambaran UML-nya tuh berarti mulainya dari yang tengah ya Bu? Iya, betul. Jadi kalau kita mau gambar UML, use case ya, use diagram, itu maka gambarkan tengahnya dulu. Ini ngapain aja, bisa apa saja.
Kalau ada alur yang misalkan nyambung, misalkan ya, ini misalkan saya mau detailkan, habis withdraw funds, di sini ada potong saldo misalkan ya, setelah narik uang transaksi dicatat, maka di belakangnya ada tarik saldo. Nah, berarti ini digambarkan nyambung. Ya ini sambung ceritanya di dalam sini semua. Nah, kemudian nanti di luarnya aktornya bisa apa saja. Oh, contoh kalau user itu masuk sebagai consumer seperti kita, gitu ya. Maka di sini ada dua aktor misalkan, satu consumer, satunya corporate. Nah, kalau corporate itu ternyata dia juga bisa misalkan apa ya yang membedakan corporate ya. Misalkan punya rekening giro misalkan kalau corporate. Ya. Nanti di sini ada juga check balance giro misalkan. Berarti ini hanya bisa diakses oleh nasabah corporate. Kalau nasabah yang consumer yang seperti kita perorangan itu hanya bisa cuma bisa 5 ini misalkan seperti itu. Oke, makasih Bu. Nah, oke, yang lain. Oke, nah ini oke. Kalau kita diminta untuk menggambarkan bagaimana kelas diagram, jadi kelas diagram yang seperti ini, untuk ada nasabah, ada bank account, dan ada bank. Kira-kira bagaimana bentuk kelas diagramnya? Silakan. Gimana caranya? Ya? Ini aja wes, Anda boleh gambar di kertas atau gambar di manapun Anda bisa. Kemudian mau di-share di WhatsApp group, silakan. Saya tunggu di WhatsApp group. Nanti kita bahas sama-sama. Kalau Anda bisa menyalakan anonet di Zoom Anda, silakan mau digambarkan di ruang kosong di sini boleh. Silakan siapa yang mau. Permisi Bu, kalau misalnya persen bank account sama ke bank itu bukannya ini hubungannya cuma gimana ya? Saya gambar aja gimana Bu? Iya coba.
Terus habis itu gini saja kan harusnya kalau menurut pendapat saya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan ini digambarkan satu orang, satu nasabah bisa mempunyai banyak akun ya, banyak akun di bank. Kemudian masing-masing akun ini punyanya satu bank. Jadi mungkin ini digambarkan bahwa apa ya, data di BI misalkan ya, data di Bank Indonesia gitu ya. Jadi satu orang itu bisa punya banyak bank account di beberapa bank. Jadi ceritanya seperti itu. Coba kalau misalkan kita tambah, kita mau menggambarkan tentang transaksi yang terjadi. Tambah apa kira-kira, Ken? ATM kah, Bu? Ada apa? ATM. Tambahin satu lagi. Bukan, transaksi itu bisa terjadi dari manapun. Bisa dari ATM, bisa dari internet banking, bisa dari mobile banking. Pokoknya semua transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan rekening tersebut. Kira-kira gimana? Entah. Seseorang punya banyak bank account, tapi bank account ini bisa transfer ke sesama bank account gitu, bisa muter kayak gini, Bu. Transaksinya kan nggak selalu transfer kan? Oh, iya sih. Nah, ayo gimana? Kalau saya mau menggambarkan sebuah transaksi apapun, bisa narik tunai, bisa setor tunai, bisa transfer. Andrew, kenapa internet, Andrew? Entah, satu orang. Nah, yang perlu ditanyakan dulu, transaksi ini berhubungan dengan personnya atau dengan bank account-nya? Berhubungan dengan bank account-nya. Dengan bank account-nya. Berarti apa yang kita lakukan? Misal di sini saya hubungkan dengan, di sini misalkan saya punya transaksi gitu ya. Nah, transaksi ini berarti satu bank account bisa mempunyai banyak transaksi. Oh alah. Iya kan? Nah, ini untuk mencatat kalau misalkan dia kita punya, misalkan ini punya jenis transaksi, maka ini berhubungan dengan satu jenis bisa punya banyak transaksi. Satu transaksi hanya satu jenis. Nah, khusus untuk transfer berarti kita perlu melakukan 2 kali untuk tujuan dan asalnya. Jadi misalkan ini untuk mencatat, ini adalah untuk mencatat asalnya, jadi yang ngirim, ini yang nerima, ya. Jadi kalau misalkan ternyata dia transaksinya bukan transfer, berarti hanya ini yang digunakan, hanya yang ini yang digunakan, sedangkan yang kedua tidak digunakan. Kurang lebih seperti itu caranya. Tapi ya itu akan jauh lebih baik kalau kita menggambarkan ini dalam bentuk IR diagram. Makanya itu cost diagram ini hanya naik gunung. Karena kenapa? Sudah ada IR diagram yang jauh lebih bisa diandalkan. Oke ya? Oke. Kemudian, sudah terlalu terhapus. Kalau misalkan kita mau menggambarkan transaksi ini terjadi via apa, maka kita bisa tambahkan satu lagi untuk medianya. Jadi di media itu akan dicatat, oh dia transaksinya menggunakan internet banking, mobile banking, atau ATM, atau langsung di teller. Nah itu bahkan bisa dicatat ini lokasinya di mana. Ya, tapi itu akan jauh lebih bagus kalau kita gambarkan menggunakan IR. Oke. Nah, sequence diagram ini menggambarkan lebih detail lagi. Nah, makanya itu tadi saya bilang bahwa kalau kita menggunakan use case, ini hanya kelihatan fitur-fitur yang ada. Kalau kita mau lihat di dalam masing-masing fitur ini ngapain, lihatnya di sini. Nah, sequence diagram ini menggambarkan alur antar
bagian, gitu ya. Jadi ini dia bisa menggambarkan kalau orang mau masukkan PIN ke ATM, dia sudah masukkan kartu, kemudian PIN-nya itu mau diverifikasi, maka inilah yang terjadi. Seorang nasabah memasukkan kartu masuk, ini melalui metode masuk kartu masuk ya, ke mesin ATM, kemudian mesin ATM akan memanggil metode verifikasi kartu ke card reader. Kalau card reader berhasil memverifikasi kartunya betul terdaftar di datanya mereka, maka dia akan menghasilkan sesuatu. Dia mengirimkan bahwa oke, kartunya terverifikasi. Oh ini kurang ya, harusnya ATM. Oh enggak. Kemudian setelah itu sistem akan menampilkan masukkan PIN. Nah, masukkan PIN. Nah ini, dia akan mengirimkan permintaan PIN ke sini dan kemudian nasabah akan memasukkan PIN-nya. Ini, masukkan PIN. Di sini sistem akan melakukan verifikasi PIN di dalam konsolnya ini. Kalau betul, maka hasilnya akan dikirimkan ke ATM. Kalau betul, maka nasabahnya tahu bahwa dia berhasil PIN-nya. Kalau tidak, ya tidak digambarkan di sini. Jadi di sini hanya menggambarkan benar-benar kondisi yang ideal saja. Nah, jadi makanya itu ini kekurangannya UML itu dia tidak bisa sekompleks seperti kita menggambarkan di DPMN. Coba bayangkan, tutup mata kemudian bayangkan. Kalau alur ini kita gambarkan di dalam DPMN akan menjadi jauh lebih informatif, ya. Nah, tapi kalau di sini ini kelihatan, ini ngambil metode-metode apa itu kelihatan. Nah, oke, silakan dipelajari. Kalau sudah, kerjakan latihan yang ada di nomor 22. Untuk garis putus-putus, apakah berupa feedback? Iya, betul. Feedbacknya hasilnya dari metode itu apa? Nah, kalau sudah, coba bagaimana kalau misalkan kita mau membuat sequence diagram untuk melakukan cek saldo di ATM. Jadi asumsikan bahwa ini ya, tadi kita sudah punya ini ya, enter PIN sudah kita buat. Nah, sekarang withdraw fund. Artinya bahwa enter PIN ini sudah dilakukan, baru bisa melakukan withdraw fund. Bagaimana alurnya kalau saya mau mengambil uang di ATM? Ini pakai apa ini, Bu? Use case diagram atau yang satunya? Sequence diagram, Dylan? Use case diagram, Bu? Bukan sequence diagram. Kalau use case itu hanya menggambarkan fitur-fitur yang terjadi seperti ini use case. Jadi use case itu hanya menggambarkan fiturnya ada apa. Sedangkan kalau sequence diagram itu sudah menggambarkan algoritmanya. Jadi kayak gini, tuker-tukerannya itu kelihatan. Jadi beda tujuan antara use case dengan sequence itu beda tujuan. Kalau use case itu seperti menggambarkan hanya ada fitur apa, sedangkan kalau dalam sequence diagram ini benar-benar mendetailkan yang terjadi di dalamnya itu apa.
Bu, berarti kita melanjutkan dari yang itu aja ya, Bu, dari yang enterpin. Maksudnya gimana? Yang cek cek saldo di ATM, Bu. Mm-mm. Berarti kita melanjutkan dari enterpin saja kan, nggak usah buat yang enterpin lagi. Oh, nggak usah. Enterpinnya kan sudah dibaca di sini. Jadi kalau di dalam use case ini berarti enterpin ini sudah diasumsikan, sudah dilakukan, baru yang bawah misalnya ini juga nggak kelihatan kan di dalam use case kan bahwa user itu harus enterpin dulu baru bisa melakukan transaksi, ini nggak kelihatan kalau di dalam use case. Tapi kalau misalkan mau digambarkan menggunakan sequence juga nggak bisa juga. Habis enterpin, habis itu langsung kemana-mana. Nah, ke semua ini bisa kemanapun. Nah, ini pakai apa? Nggak bisa juga. Nggak ada if-nya juga. Bu, Ya. saya ingin bertanya Bu, di sequence diagram ini apakah kayak misalnya ada kan kalau kemarin kita di BMN? BPMN itu kan ada error itu ya, ada error throw apa error segala. Pokoknya yang berhubungan tentang error. Nggak ada. Coba bayangkan yang ini validasi PIN kalau misalkan salah juga nggak diceritakan kan di sini. Makanya itu kalau sudah ada BPMN maka lebih baik sudah digambarkan menggunakan BPMN saja. Jadi materi hari ini hanya nice to know agar Anda tahu bahwa oh di luar sana tuh ada kayak gini gitu loh. Sequence diagram tidak bisa menunjukkan if else-nya. Misal satu itu tabungan tidak cukup. Iya, betul. Jadi sequence diagram ini nggak ada if-nya, nggak ada gateway-nya. Kayaknya itu susah kalau misalkan mau menggambarkan. Ya, seperti ini tadi. Bagaimana kalau pinnya salah? Nah, nggak bisa kan? Ini hanya alur ideal saja.
Oke, ayo, ada yang mau membuat, bisa digambarkan di tempat kosong ini. Oke, apa sih? Hmm. Saya pengen coba itu. Ayo, siapa ini tadi? Ken. Masih, ya, saya kan. Nasabah. Terus ini, salah. Ini PM. Terus ini konsol, langsung konsol. Di sini ada mau ampun susahnya. Nominal masuk, terus habis itu ini nominal masuknya, terus habis itu ini ada cek saldo, di sini minta cek saldo, ini kartu konsumen. Habis cek saldo biasanya minta masukkan PIN langsung masukkan PIN. Terus habis itu ini detail PIN. Ini detail PIN. Terus habis itu habis masukin detail PIN langsung dihitung gitu ya. Konsolnya ini sebentar. Detail PIN tadi habis itu kan verifikasi, ada verifikasi. Masukkan PIN kan sudah dilakukan. Nggak perlu lagi ya. Nggak perlu, kan tadi di use case-nya sudah ada kan, bahwa soalnya biasanya kalau di real world gitu kan masukin PIN lagi gitu kan. Makanya saya pikir nggak usah. Masukkan cek saldo, terus habis itu ini cek saldo kan sudah dijalankan di sini, habis itu langsung keluar kayak saldo sisa gitu kan, hitung saldo gitu kan. Terus ini namaannya kayak di sini ya. Minta ATM-nya tuh minta konsolnya itu minta ATM-nya ngeluarin uangnya gitu. Apa ya namaannya? Keluarkan uang gitu kan. Keluarkan uang boleh, kamu tambahin satu lagi misalkan mesin juga boleh. Jadi konsolnya memerintahkan mesin untuk mengeluarkan uang.
Atau ATM ya? Masuk ke ATM berarti ya? Mesinnya itu di ATM. Ya, biasanya masuknya ke ATM kan ya, masuk ke ATM, ATM-nya masuk ke user gitu. Ya, Apa berarti itu kirim uangnya. kirim ini kirim apa ya, itulah apa ya apa kirim uang gitu. Penamaannya itu agak ini ya, agak susah untuk yang nggak tahu saya mau namain apa ini. Sama keluar uang nggak wes? Sama dengan yang sebelahnya itu konsol ke ATM. Boleh kan namanya sama, keluar uang. Tentunya boleh. Oh, nggak boleh? Ini beda Bu, validasi Oh, PIN ATM, beda. validasi Ya, ya. PIN. Oke, beda berarti. Oh, ini berarti. Oh, oke, saya paham. Yang ini keluar uang. Yang ini apa? Salah. Apa itu? Yang ini apa? Uang dibalik. Yang ini keluar uang. Begini sih kalau saya. Oke, bagaimana teman yang lain? Menurut saya ini nggak jelas, nggak bisa dibaca. Yang ini nominal masuk, yang ini cek saldo, ini hitung saldo. Hitung saldo ini arahnya kemana, Ken? Hitung saldo itu arahnya ke sini ya harusnya. Yang ini keluar uang, yang ini kirim uang. Kecil tulisannya bos. Ya, yuk, yang lain gimana? Ken, menurutmu apa sih bedanya antara putus-putus dengan yang penuh? Kalau penuh itu kan ini ya, apa saya pahamnya tuh kalau penuh itu kayak ada apa ya, ada kayak fisiknya gitu ya, Bu, ya. Kayak ngelakuin suatu tindakan gitu. Kalau putus-putus? Kalau putus-putus itu cuma kayak ngirim, ya kayak ngirim kayak perintah saja begitu. Gimana ya bahasa ini? Ayo, coba kita perhatikan dari yang ini. Yang ini, dari yang ini kartu masuk, ini kan berarti dia juga ngirimkan perintah loh kan? Iya sih. Bentar. Ini loh yang menurut saya ini kurang pas ini. Yang masukkan PIN ini kayak, kalau menurut saya ini ada yang salah. Karena sepenangkapan saya, yang penuh ini adalah dia menjalankan metode, kemudian hasilnya dikirimkan melalui garis putus-putus. Nah, jadi harusnya ini adalah masukkan PIN ini, konsol mengirimkan ke user, dia ini menjalankan metode masukkan PIN. Nah, nanti masukkan PIN-nya di sini, berarti putus-putusnya balik ke konsol. Intinya kayak gitu. Benar, display apa Sebentar, ya? Bu. Benar, Saya yang ditanyakan apa ini? Yang tadi Saya Bu, kurang paham, Bu. yang kirim uang tadi Bu. Kirim uang, Saya pikirnya pakai tulisan display Bu. kirim uang. Oh ini, kirim Iya. uang di sini pakai display. Display apa ini Iya. maksudnya? Display itu apa saldonya Bu? Display saldonya. Saldo, saya mikirnya gini ya Bu ya, kan habis dihitung saldo itu kan ada kayak saldo ininya kan ya, saldo Ini yang akan ngambil kasus dikeluarkan. satu kan, ada outputnya. Iya. Nah yang ini loh yang saya tanyakan. Ini kenapa putus-putus? Yang ini kenapa penuh? Bentar. Apa harus putus-putus ini ya, yang keluar uangnya harus putus-putus juga ya?
Yuk, gimana yang lain? Ya, putus-putus juga kan yang keluar uang kan. Ya. Bentar, saya coba cari ya, karena saya sendiri juga tidak terlalu menguasai ini apa UML ini, karena saya juga karena sudah ada BPMN, jadi saya juga tidak mempelajari ini terlalu dalam. Mungkin yang putus-putus itu respon dari ini Bu, kayak respon dari konsolnya Bu, dari yang kita Nah, iya. kirim. Makanya itu, kalau itu berupa respon dari sesuatu ke outsidernya, ke nasabah, nah kenapa keluar uang diputuskan menggunakan garis penuh? Nah, itu loh. Bentar, saya belum menemukan. Bisa sambil dibantu cari ya teorinya tentang detailnya sequence diagram ini. Nah, ini yang saya dapatkan betul. Memang kalau mengirimkan perintah, maka dia pakai garis penuh. Nah, kemudian yang putus-putus belum ketemu. Bentar. Ini Bu, kalau saya lihat di Wikipedia itu dash line itu represent reply messages gitu. Apa dash line represent reply messages gitu. Ya, berarti respon kan ya. Nah, kalau sekarang responnya dalam bentuk mengeluarkan uang ini pakai putus-putus atau enggak? Yang mana yang kirim uang kah? Yang keluar uang. Harusnya enggak ya. ATM ke user kan enggak ini ya, enggak ngeluarin kayak reply gitu kan ya, kayak message pesan gitu kan. Harusnya kan kayak aksi doang kan, kayak uangnya keluar gitu. Kalau saya pahamnya dash line represent reply messages itu kayak ya cuma nampilin doang gitu, nggak ngelakuin apa-apa. Berarti kan dia apa ya, memberikan sebuah respon gitu kan, mengirimkan sesuatu. Seperti kalau kita punya metode itu adalah metode yang non void, betul nggak? Ya, yang ada return value-nya ya. Nah, kalau yang keluar uang ini berarti kan juga memberikan respon dalam rupa dia memberikan responnya dalam bentuk uang, betul nggak? Iya, bisa jadi sih ya. Ya, mestinya pakai putus-putus kan. Jadi kalau yang keluar uang ini, kalau menurut saya pakai putus-putus. Karena kenapa? Dia memberikan respon dalam rupa, jadi diperintahkan oleh ATM memberikan respon ke nasabah dalam rupa ya uangnya itu dipotong. Entah misalkan mengeluarkan receipt misalkan, stroke ATM-nya misalnya, nah itu kan juga berupa suatu respon. Nah, ya, kalau menurut saya seperti ini kan. Nah, tapi sekali lagi, saya sendiri bukan pakar UML ya, jadi kalau saya seperti ini, penanggapan saya dari sebatas pengetahuan saya tentang sequence diagram. Sekali lagi, kalau Anda tertarik untuk mempelajari, silakan dipelajari lebih dalam. Terus sekali lagi, saya
pro BPMN. Jadi jauh lebih enak pakai BPMN. Nah, kalau Anda misalkan pro UML ya silakan pakai UML di dalam pekerjaan Anda. Oke, saya clear ya, Ken. Nah, oke. Nah, yang berikutnya adalah state diagram. Nah, state diagram ini berbeda lagi. State diagram ini menggambarkan, nah, seperti ini. Jadi ini sangat mirip dengan flowchart ya. Jadi dia menggambarkan suatu alur itu dengan cara seperti ini. Jadi ini membaca ATM, kemudian ngecek ATM, kalau PIN-nya tidak benar, dia muter di sini sampai PIN-nya benar. Kemudian milih transaksi, kalau dia misalkan menjalankan transaksi satunya nggak cukup, maka juga muter di sini dia diminta untuk memilih transaksi yang lain sampai dia memilih untuk mengeluarkan kartunya. Sekali lagi ini juga tidak jelas. Bagi saya ini tidak merepresentasikan suatu alur yang cukup baik. Karena kenapa? Saya terbiasa pakai BPMN. Jadi kalau nanya saya, perlukah ini dipelajari lebih dalam? Saya tidak. Ya, jadi kalau saya mendingan saya kuasai aja BPMN. Karena kenapa? Ini juga bisa digambarkan menggunakan BPMN. Ya. Nah, terus bagaimana cara menggambarkan kelas diagram? Ya, kelas diagram ada IR diagram. Selesai kan? Nah, berarti sekali lagi ini hanya nice to know buat saya. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita diminta untuk menarik uang menggunakan state diagram ini, kira-kira bagaimana? Gambarnya di sebelahnya. Bagaimana menarik uang menggunakan ATM, tapi dibuat menggunakan state diagram. Tidak lagi menggunakan sequence diagram seperti tadi. Silakan. Ya, siapa? Ganti dong, selain Ken. Bu, mau nanya Bu, itu kenapa dari yang memilih jenis transaksi bisa langsung ke itu Bu, mengeluarkan kartu? Kalau misalkan di sini ceritanya kalau di sini dia milih keluar gitu atau menekan cancel gitu ya. Nah ini kan nggak jelas toh. Nah, kalau ini milih cancel dia bisa ke sini. Oh, baik Bu. Makasih Bu. Mm-mm.
Ya, silakan siapa yang mau mencoba menjawab. Itu Bu, ada yang coba jawab di WA Bu. Oke, bentar. Memilih fitur tarik tunai masuk ke masukan nominal. Kalau melebihi limit, dia diputar terus. Kalau memilih sumber dana, ini itu apa ya? Tarik uang ya? Oh, sumber dana ini, oh ya, ada beberapa ATM yang sumber dananya dari tabungan, dari giro, dan lain sebagainya. Atau ada seperti niaga itu, ada yang beberapa kartu itu, satu kartu itu bisa menangani beberapa rekening gitu ya. Jadi bisa memilih sumber dana. Kemudian kalau oke, menerima uang. Kalau tidak, dia muter terus. Kalau fitur tunai membatalkan. Tuh, kalau memilih fitur tunai kemudian membatalkan, dia masuk ke menerima uang. Tuh, enak dong. Enggak Bu, itu salah gambar. Harusnya batal. Gagal. Batal. Ke ending ya. Berarti ke closingnya ya. Hati-hati ya. Ini enak ini kalau ke ATM-nya temen ini. Nilai cancel malah dapat uang gitu ya. Ya wes, oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Hari Senin nanti kita akan Maaf. ke tahapan testing. Ya, silakan. Kalau di yang state diagram setiap lainnya tuh wajib ditulis keterangannya Bu. Gimana, sorry? Di setiap itu Bu, garis-garisnya Bu. Oh iya, kalau di state diagram, ya ini jadi apa yang dilakukan kalau ke sini. Baik, terima kasih Bu. Bu, saya ingin nanya, kalau untuk state diagram kan apakah ada else if-nya gitu? Maksudnya kan biasanya kan kalau di flowchart biasa kan ada kayak pilihan gitu. Nggak ada. State ini berarti dari aktivitas ke aktivitas gitu aja. Kalau ada if-nya ya kayak gini, dia keluar dua gini. Nah ini kan kalau pin-nya nggak benar, dia muter di sini. Kalau benar, dia ke sini. Jadi ini sudah ada state-nya penjelasan untuk masing-masing alur ini ngapain. Ini kalau terjadi kalau apa. Ya. Ini kurang ini. Ini kalau dia memilih cancel, dia mengeluarkan kartu. Apakah materi hari ini masuk ke UAS? Seingat saya kok nggak ada UAS ya untuk FE ya. Gimana yang lain? Seingat saya tidak ada UAS, Andrew. Jadi aman mestinya. Jadi sekali lagi ini hanya nice to know. Ya, hanya project. Kalau tidak salah, tadi ada info dari PJMK-nya minggu depan akan diinfokan untuk UAS. Bu, berarti ini UAS-nya project berarti ya Bu? Ya, Dylan. Oh oke Bu, terima kasih. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Selamat sore.